pagi kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sedang melakukan aktivitas ataupun yang sedang bersantai ria. Kami dari tim TPID Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan tidak henti-hentinya akan memberikan informasi kepada Anda semua mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Dokter Neurologi, Dr. Denis Hardy Siregar, yang akan membahas tentang neuropati diabetik. Berikut daftar riwayat hidup singkat Dr. Denis Hardy Siregar. Beliau bernama Dr. Denis Hardy Siregar, MCAT Neurospesialis, Neurologi Fellow Interventionary. Beliau lahir di Medan 11 Oktober 1985, menyelesaikan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala Banda Aceh di tahun 2008 dan menyelesaikan Magister Kedokteran Neurologi di Universitas Sumatera Utara selesai di tahun 2018, dan beliau bekerja di Rumah Sakit Pringadi terhitung 2011 sampai dengan sekarang. Baiklah, kita akan mendengar bincang-bincang ataupun edukasi mengenai ini bersama Dr. Denis Siregar. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Denis Hardy Siregar, spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan. Kali ini saya ingin membahas mengenai diabetik neuropati, ya. Jadi apa itu diabetik neuropati? Kita bahas dari kata-katanya dulu, ya. Neuropati. Neuropati itu berarti adalah gangguan saraf, ya, terutama tuh gangguan saraf tepi. Itu biasanya kalau gangguan saraf tepi itu biasanya bisa terjadi macam-macam, ya, bisa kebas, bisa terasa panas, dingin, bisa juga terasa kayak oyok, kayak gitu-gitu, ya, neuropatinya biasanya muncul-muncul. Kalau diabetik itu diambil dari kata diabetes gitu. Jadi artinya pasien yang sakit gula. Jadi neuropati diabetik itu adalah gangguan saraf pada pasien-pasien yang sudah menderita sakit gula. Itulah maksudnya mudahnya, ya. Nah, diabetik neuropati ini itu kalau saya bilang sangat banyak didapatkan. Di Rumah Sakit Pringadi Medan itu bisa yang datang ke polineurologi, terutama yang sudah ada diabetesnya, itu hampir semua itu. Hampir 80-90% itu udah ada neuropati diabetiknya, ya. Karena memang neuropati diabetik ini pada pasien-pasien diabetes itu merupakan keniscayaan. Jadi hal yang hampir pasti terjadi, ya. Masalahnya itu yang kalau sudah sakit diabetes, lama atau enggak dia akan mengalami diabetik neuropati. Jadi fungsi kami sebagai dokter saraf pada pasien-pasien dengan neuropati diabetik adalah menanganinya seawal mungkin. Karena kalau dia sudah tegak diabetik neuropatinya, kita nggak bisa lagi tidak bisa lagi mencegahnya dengan lebih baik, ya, karena itu dia cuma bisa mengurangi gejalanya sehingga tidak menjadi lebih parah. Jadi diabetik neuropati ini bagaimana sih cara mengetahuinya, kan gitu. Jadi untuk mengetahuinya, pertama yang kita harus tahu itu adalah gejalanya, ya, gejala klinisnya. Biasanya pasien-pasien dengan diabetik neuropati itu dia biasanya yang paling sering tuh di awal-awal tuh ada keluhan sering kebas-kebas, ya, kebas-kebas di ujung-ujung jari, di ujung-ujung tangan gitu, ya. Ada juga kadang kesemutan gitu, atau nyerinya itu awal-awal itu dia nggak semua langsung, karena jahatnya tuh mengerikannya diabetik neuropati ini tuh dia nggak langsung satu jari itu biasanya. Kadang nanti di jempol kaki sakit gitu, ya. Nanti nggak hilang-hilang sakitnya, masalahnya nggak ada luka gitu, nggak ada luka tapi jempol kaki kita kok sakit terus kan. Nah, bisa jadi apalagi kalau ada gulanya, maka kemungkinan itu bisa saja diabetik neuropati. Atau juga kalau misalnya sering-sering oyong atau sering-sering tensinya sering kadang nggak terkontrol gitu, ya. Kadang dan dia ada gulanya gitu. Yang inti utamanya itu pasiennya ada sakit gulanya. Itu biasanya kita tetap harus curiga terjadi gangguan neuropati diabetik. Jadi bagaimana cara memeriksanya, kan gitu. Itu tadi pertama gejala klinisnya, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama, nomor satu dan yang paling penting sebenarnya adalah pemeriksaan darah lengkap, ya. Jadi apa saja yang harus diperiksa? Yang jelas harus diperiksa kadar gula darahnya, ya. Kadar gula darahnya itu
dan sebisa mungkin pemeriksaannya yang proper, yang bagus lah, yaitu dengan dicek di laboratorium ya, dan harus puasa dulu. Gitu. Memang bisa yang tidak puasa, cuma akurasinya akan lebih bagus kalau yang dengan puasa ya, yaitu kita pemeriksaannya dari yang sederhana dan yang paling murah itu pemeriksaan kadar gula darah puasa dan kadar gula darah 2 jam setelah puasa. Kemudian yang sedikit lebih canggih dan menurut saya lebih mudah dan lebih akurat untuk para dokter menilainya, kalau ada nilai itu, yaitu adalah nilai HbA1c ya, yaitu kadar hemoglobin terglikosilasi. Dari situ biasanya menegakkan diabetesnya menjadi lebih mudah gitu. Dan karena kalau sudah tegak diabetes, maka kemungkinan pasien mengalami diabetik neuropati itu sudah kita ancar-ancar karena itu tinggal. Kalau udah diabetes berarti pertanyaannya bukan lagi bisa sembuh atau enggak, bukan. Kemungkinan pasti udah sakit. Kalau udah kemungkinan pasti udah kena polineuropati diabetiknya. Yang udah ancar-ancarnya adalah ini makin parah atau enggak, memperlama atau enggak. Itu caranya. Itu pertama kita harus periksa darah dulu ya. Darah dan juga bisa kalau ada nanti periksa kolesterol dan juga asam urat. Kemudian selain itu, dan ini termasuk keistimewaan di rumah sakit Pirngaji, yaitu diperiksa kecepatan hantaran sarafnya. Jadi ibaratnya kayak kalau kita tuh punya di rumah kan ada cok, ada lubang listrik kan gitu kan, kita cok kita tusukkan tes pen ya kan. Nah kan kalau ada apinya itu hidup ya. Nah sama juga dengan pemeriksaan kecepatan hantaran saraf ya. Jadi dengan dilakukan itu kita bisa tahu nanti cabang-cabang saraf mana aja yang udah rusak gitu kan. Jadi kita bisa dokter sarafnya bisa memprediksi atau memberi prognosis gitu kan, ini sudah separah mana kerusakannya. Karena kadang-kadang tidak begitu parah, berarti harapannya masih bisa bagus gitu. Tapi kalau sudah jelek sekali ya kan kita jadi lebih mudah untuk memberikan pengobatan dan juga edukasi ke pasien atau penjelasan ke pasien juga bisa lebih realistis ya. Jadi nggak menjual mimpi misalnya. Tapi secara umum dengan menggunakan penantaran saraf kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus nantinya, dan itu alatnya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngaji Medan ya. Setelah ada pemeriksaannya, kemudian ngobatinnya bagaimana kan kayak gitu. Apa saja yang harus dilakukan gitu ya pada pasien-pasien dengan diabetik neuropati ya. Yang pertama dan yang utama, karena ada kata diabetesnya, harus terkontrol gulanya ya. Gulanya harus terkontrol, bisa macam-macam, bisa dengan makan obat gula, bisa juga dengan pemberian insulin, tapi tetap sebenarnya kontrol yang paling baik itu adalah mengontrol mulut kita sendiri, makanan. Jadi makanannya sudah mulai dijaga, jangan yang tinggi gula ya, seperti yang makanan-makanan dengan kalori cair ya. Jadi minuman manis dan sebagainya itu kalau bisa dikurangi, dan juga makanan yang banyak mengandung fruktosa. Jadi fruktosa itu adalah gula yang biasa dipakai di industri ya. Kalau kalau bahasa Inggris itu dia high fructose corn syrup. Itu dia gulanya murah biasanya, dan itu yang paling berbahaya sebenarnya untuk yang menyebabkan terjadi kenaikan gula ya, sehingga nanti terjadi gangguan pankreas itu jadinya. Itu satu, gulanya harus terkontrol, bisa dikontrol ke dokter ya, baik dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter, insya Allah semua bisa mengerjakan, karena kompetensi dokter harus bisa mengerjakan kasus-kasus dengan diabetes ya. Selain kontrol gulanya, kita juga perlu makan obat-obat anti nyeri bila diperlukan kan gitu. Nah, untuk mendapatkan obat anti nyeri bisa datang ke dokter atau kalau memang tidak belum berkurang bisa datang ke dokter saraf, nanti biar kita berikan obat-obat anti nyeri yang sesuai dengan gejala yang diberikan ya. Kemudian selain itu, ini obat tapi bukan termasuk obat. Jangan lupa kalau ke dokter, minta ke dokternya atau ingatkan, dok boleh minta vitamin B-nya nggak dok? Karena untuk pencegahan paling awal itu adalah pemberian vitamin B pada kasus-kasus diabetik neuropati ya.
Kalau bisa dapat semua lebih bagus, tapi kalau paling tidak pun dapat B12 lah. Kalau bisa dapat B1 dan B6, ya B1, B6, B12. Itu yang paling murah, namanya vitamin B kompleks. Itu walaupun dosisnya kecil ya, sebisa mungkin kalau dia semakin parah kasusnya nanti bisa dosisnya menjadi lebih tinggi. Tapi secara umum kalau ada kebas-kebas gitu kan, ngomonglah ke dokternya. Kalau ada kesempatan minta vitamin B-nya juga dokter, karena itu sangat membantu untuk mengurangi dan mencegah kerusakan yang lebih parah pada pasien-pasien dengan diabetik neuropati. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Dokter Denny Siregar yang sudah cerita panjang lebar nih tentang neuropati diabetik ya. Kami ada pelayanan neurologi kami setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 sampai jam 12 siang. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan kami tunggu kedatangan Anda di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Jangan lupa like and comment. Terima kasih, salam sehat buat kita semua.